Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, kami pertama dengan Ketua Lampung ini kita mewujudkan pangan kota. Saya menjadi Wabon Taufik Walhidayah Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, kami pertama kita yaitu mewujudkan pangan kota. Saya menjadi Wabon Taufik Walhidayah Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, kami pertama mewujudkan pangan kota. Saya menjadi Wabon Taufik Walhidayah Kuasa. Ya, pertama acara ini adalah publish hasil pemetaan tingkat kerentanan rawan pangan. Jadi saya ingin menjelaskan atau mengingatkan bahwa ini bukan rawan pangan, tapi kerentanan terhadap kerawanan pangan. Jadi rentan terhadap kerawanan pangan, bukan rawan pangan ya. Nah, di Bandar Lampung ini untuk tahun 2024 terukur ada satu kelurahan ya, yang masuk ke prioritas 2. Prioritas 2 itu sifatnya atau statusnya itu agak rentan ya, bukan rentan atau sangat rentan. Jadi satu itu sangat, kedua agak rentan, dan jadi kita satu yang agak rentan. Nah, selanjutnya ada 7 kelurahan yang prioritas ketiga. Nah, rentan dengan sedang ya. Nah, jadi kalau melihat tahun sebelumnya memang kita meningkat di yang agak rentannya, tapi ada juga perubahan yang menjadi hijau, sangat hijau itu jauh lebih besar. Itu yang mungkin kita tidak prioritas ke situ ya pemantauan kita, tapi memang ada penambahan itu. Nah, memang ada pembahasan kritis tadi bahwa barangkali perlu ada evaluasi tentang indikator-indikator yang perlu karena ini kan indikatornya salah satunya adalah ketersediaan pangan. Nah, sementara ketersediaan pangan itu kalau fakta di lapangan kan tidak tersekat pada administratif wilayah. Misalnya satu kelurahan Kedaung yang masuk agak rentan sekarang ini. Mungkin posisi ketersediaan pangan, warung, dan seterusnya, toko pangan dan seterusnya jarang. Tapi mereka untuk mengakses ke warung, ke toko dan seterusnya, itu sangat mudah terjangkau ke kelurahan lain. Nggak sampai 5 menit sudah masuk ke wilayah lain yang ketersediaan pangannya bagus. Nah, ini yang membuat akhirnya statusnya menjadi agak rentan. Barangkali itu ke depan yang di samping kita tetap memprioritaskan beberapa kelurahan itu untuk disampaikan kepada Baperinda agar pendekatan kepada masing-masing kelurahan yang agak rentan ini pendekatan pembangunannya tepat sasaran. Berarti ke depan itu akankah kita teknisnya menghadirkan pangan atau kita indikatornya kita geserkan atau kita ada
sedikit penyesuaian mungkin untuk Ya, indikator. dua-duanya, artinya ke lapangan tetap, indikatornya juga kita evaluasi. Jadi saya kira ini juga, karena indikatornya kan dari nasional, nanti kita akan berikan masukan atau sampaikan kepada nasional bahwa urusan ketersediaan misalnya tadi itu tidak tidak tergantung dengan administratif wilayah. Ya, karena di kelurahan di kota ini jangkauan dengan masing-masing kelurahan itu sangat dekat, sehingga orang membutuhkan pangan, ketersediaan pangan di warung, di toko dan seterusnya itu tidak terbatas pada administratif wilayah. Itu mungkin. Berarti mungkin yang jadi indikator utamanya itu yang jadi rentan rawan pangan karena ketersediaannya atau emang karena stoknya itu seperti apa sih? Itu indikatornya kan ada macam-macam, ada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sendiri, termasuk di dalamnya tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya daya beli masyarakat. Nah, tapi yang paling dominan itu soal ketersediaan pangan tadi, di mana tidak tersedianya warung-warung sumber penyediaan pangan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Kami pertama di Kota Bandar Lampung mewakili dan menegak kita itu mewujudkan pangan kota. Saya memilih Waboy Taufik Walhidayah kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Kami pertama di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung atau yang mewakili dan kemajuan dalam mencapai kita yaitu mewujudkan pangan kota. Saya memilih Waboy Taufik Walhidayah kuasa. Hingga tingkat kelurahan di Kota Bandar Lampung. Hasil publish data FSP atau 2024 diketahui wilayah yang memerlukan penanganan kerawanan pangan dan prioritas penanganannya. Tadi disebutkan ada yang kategori 2 ada 1 ya, kelurahan, dan yang 3 itu ada 8. Ada 8 apa 6? Totalnya 8 ya, 1 yang kategori 2, kemudian yang 7-nya yang 3. Kalau kata Pak Kepala BPS tadi, ini dibanding data sebelumnya bertambah ya, rawan bertambah. Tapi kalau memang itu adalah potret sesungguhnya dan datanya data yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu akan lebih baik karena kita tahu apa kondisi yang sebenarnya, dan sehingga kita bisa melakukan treatment atau kita melakukan penanganan terhadap permasalahan yang disampaikan atau disebutkan dari peta SPA. Jadi itu eksposnya baru akan dilakukan ya, tapi kalau tadi disampaikan Pak Kadis tadi memang ada bertambah kelurahan yang rawan. Tadi saya sempat bicara juga dengan Pak Kepala BPS sama Pak Kadis juga. Jadi sebetulnya ini indikator-indikator yang dijadikan untuk acuan pembuatan peta ini ada perubahan dari yang sebelumnya, sehingga kalau dari tahun sebelumnya itu indikatornya A misalnya, sekarang jadi B, ya mungkin
akan terjadi perbedaan dengan yang tahun sebelumnya. Tapi itu bukan permasalahan, justru kita kalau itu adalah data yang sebenarnya tentunya akan baik sehingga kita bisa melakukan treatment atau apa yang harus kita lakukan terhadap kelurahan yang rawan pangan. Karena indikator-indikator misalnya jumlah warung di suatu kelurahan itu langsung mempengaruhi, padahal kalau dia nyebrang jalan aja beda kelurahan sebetulnya banyak tempat-tempat itu. Jadi memang ini nanti akan jadi suatu bahan diskusi juga antara BPS dengan Badan Pangan juga untuk kita bisa membuat satu indikator yang nanti bisa lebih menggambarkan situasi yang di lapangan. Tapi paling tidak ini sudah ada upaya yang baik dan kita harus percaya dengan data yang ada itu sehingga dan kita lakukan treatment. Berarti itu hasil data yang hari ini akan kita untuk perbaikan di tahun depan ya Pak ya? Untuk disarankan untuk perbaikan tahun depan ya Pak ya? Ya jadi apa yang ada disajikan hari ini nanti diekspos ya kita percaya dengan hasil itu dan kita lakukan apa yang mesti dilakukan berdasarkan data itu. Tetapi nanti sambil berjalan indikator-indikatornya akan kita buat yang lebih bisa mewakili ya dengan situasi yang ada di kecamatan-kecamatan.